Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fajri Ramadhani, NIM 105-2021-037, dosen pengampu Bapak Yustizar SPD MPDI, mata kuliah Tauhid dan Adab. Tauhid secara bahasa yaitu keesaan Allah. Percaya bahwa Allah hanya satu. Tauhid berasal dari bahasa Arab yakni wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah. Secara istilah, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nama-nama lain dalam tauhid yaitu ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, ilmu hakikat, ilmu sifat 20, ilmu filsafat Islam. Manfaat ilmu tauhid yaitu menjalankan hidup yang sebenar-benarnya, mendapat surga, diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan segala sesuatu, penguasa, pencipta segala sesuatu. Hanya Dia pengatur alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam ketundukan dan ketaatan secara mutlak. Tauhid uluhiyah yaitu mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Asma wa sifat yaitu iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu mengimani semua asma dan sifat Allah secara utuh tanpa menyamakan dengan sifat dan nama manusia. Tujuan penciptaan alam semesta menurut kajian tauhid. Tujuan penciptaan alam semesta disebut demikian karena jagat raya ini pertanda adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagat raya juga disebut sebagai sumber ilmu dan pelajaran bagi manusia. Kajian ayat Al-Quran tentang tauhid dan ciptaan Allah menurut Fazlur Rahman bahwa Al-Quran adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan Al-Quran sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi manusia. Tauhid adalah sikap dasar orang Islam, menjadikan Allah sebagai satu-satunya untuk disembah dan menjauhi semua larangannya. Hikmahnya, hati menjadi tenang, mendapat bimbingan dari Allah, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, diampuni dosa-dosanya, dan mencegah perbuatan syirik. Konsep iman. Iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman mencakup akidah, akhlak, dan amal perbuatan. Iman menurut bahasa berasal dari 3 huruf, yaitu hamzah, mim, dan nun, yang berarti tentram, tenang, aman, jujur, dan dapat dipercaya, dan tidak berkhianat. Hal-hal yang membatalkan iman, yaitu mengingkari rububiyah Allah, sombong, serta menolak beribadah kepada Allah, menjadikan perantara dan penolong selain Allah, menolak yang ditetapkan Allah untuk dirinya, dan yang ditetapkan Rasulnya, mendustakan Rasul tentang sesuatu yang beliau bawa, mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Rasul, berpaling dari Allah, dan cara memelihara iman, memperbaiki sholat, zikir, membaca Al-Quran, menjauhi lingkungan yang buruk, menjalankan perintah Allah dan konsisten. Meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mengesahkan Allah dengan cara melawan kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari antara lain tidak mempersekutukan Allah, cinta kepada Allah, ridha dan ikhlas terhadap qada dan qadarnya Allah, bertaubat kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Penjabaran An-Nahlu ayat 36, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Ayat tersebut membahas tentang tugas seorang Rasul. Allah menjelaskan
bahwa para rasul diutus dengan sunnatullah. Tugas utamanya adalah membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar, dan juga berlaku kepada umat sebelumnya. Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat yang terdahulu, seperti halnya Dia mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya. Oleh sebab itu, manusia hendaklah mengikuti semuanya dan meninggalkan segala larangannya. Syahadat. Syahadat ialah mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menempati rukun pertama dalam rukun Islam. Sebagai orang Islam, tentunya kita harus lebih memahami makna syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Syahadat sering disebut juga syahadatain karena terdiri dari dua kalimat, yaitu La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat kedua adalah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu dia berikrar, bersumpah, dan berjanji, dan bersaksi atas keduanya. Thanks for watching and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.